Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rifki Albani, nomor absen 24. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Jadi, ayo belajar. Oke, untuk memulai pelajaran kita harus mengetahui dulu nih bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini untuk bentuk umumnya ya, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0 ya. A-nya itu yang ini. A-nya yang ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus minimal 1. 1, 2, 3 terserah, yang penting tidak boleh 0 ya. Untuk selanjutnya adalah faktorisasi ya, faktorisasi. Yang dimana di sini sudah ada contoh persamaannya ya, yaitu x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Ini juga sama saja seperti bentuk umumnya ya, yang dimana ax kuadrat plus bx plus c. Ax-nya itu x kuadrat ini ya, a-nya itu 1 dan 1 itu nggak perlu ditulis ya. Jadi ini a-nya itu di sini 1, kemudian b-nya itu di sini 7, kemudian c-nya itu 12. Nah, untuk menentukan cara faktorisasi, kita perlu mengkalikan terlebih dahulu ya, mengkalikan a kali c ya. A-nya tadi berapa? A-nya tadi 1, kemudian dikali C, C-nya itu 12 ya. Hasilnya 12. Nah, hasil dari sininya itu kita faktorisasikan ya. Kita faktorisasikan. Kita juga perlu mencari berapa kali berapa yang hasilnya itu 12, yang ketika dijumlahkan itu hasilnya 7 atau B-nya ya. Oke, kita coba 1 kali 12 dulu ya. 1 kali 12. Itu kan 1 kali 12 itu ketika dijumlahkan hasilnya enggak 7 kan, bukan 7. Meskipun ketika dikali hasilnya 12, tapi ketika dijumlahkan hasilnya itu bukan 7. Jadi bukan yang ini. Bukan 1 kali 12. Kita coba lagi. Berapa kali berapa yang hasilnya 12? Itu ada 3 dikali 4. Nah, 3 kali 4 bagus nih ya. Ketiga kali 4 itu ketika dikalikan hasilnya kan 12, dan ketika dijumlahkan itu hasilnya pun juga 7, yang berarti ini memenuhi ya, memenuhi syarat faktorisasi. Jadi kita langsung masukin aja 3 dan juga 4-nya ini. Bagaimana caranya? Kita masukin dulu, kita buka kurung, sama dengan 0, jangan lupa ya, sama dengan 0 ini jangan lupa. Kemudian kita masukkan X-nya. Nah, kemudian kita masukkan yang tadi hasil kalinya ya, 3 dan juga 4. Dan dua-duanya ini pun positif. Jadi kita perlu masukkan di sini positif 3, positif 4 ya. Seperti ini nanti caranya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Caranya yaitu X plus 3 sama dengan 0 ya, seperti ini. Kemudian 3-nya itu dipindahkan, dipindah ruaskan. Nah, ingat kalau dipindah ruaskan itu berarti berubah ya, yang dari positif menjadi negatif dan yang dari negatif menjadi positif. Karena ini positif, berarti kita pindah ruaskan menjadi negatif 3. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Kemudian sama juga dengan yang 4-nya ini ya, teman-teman. X plus 4 sama dengan 0 ya, seperti ini. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan min 4. Ini adalah hasilnya. Ini X1, ini X2. Oke. Jadi cukup segitu saja untuk faktorisasinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah menentukan akar-akar ya. Kita masih menggunakan persamaan kuadrat yang sama seperti sebelumnya ya, yaitu x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akar itu ada beberapa rumus ya. Ya, yang pertama itu ada x1 nih, nomor 1 ya, x1 plus x2. Nah, untuk x1 plus x2 itu simpel saja ya, yaitu min b per a. Ini kita perlu menghafalkan semua ini ya, teman-temannya, karena ya ini sangat-sangat penting ya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang persamaan kuadrat. Ya, jadi untuk rumus x1 plus x2 itu adalah min b per a. Yang dimana min b-nya berapa? 7 ya. Di sini kan positif. Jadi maaf, sini kan min b ya, min b, berarti kita tulis dulu minnya. Kemudian b-nya berapa? 7, kita tulis 7 di sini.
berarti jadi negatif 7 per A nya berapa, A nya 1, kita tulisin 1 di sini, min 7 per 1, berarti hasilnya min 7. Ini untuk hasil dari X1 plus X2. Kemudian yang selanjutnya adalah X1 dikali X2. Nah kalau untuk yang kali itu rumusnya itu C per A ya, C per A, simpel saja teman-teman. Jadi untuk C nya itu berapa, C nya 12, A nya tadi kan 1, jadi hasilnya 12 ya. Kemudian selanjutnya adalah kita coba ini aja ya, 1 per X1 plus 1 per X2. Nah kalau seperti ini bagaimana teman-teman, kita kali silang. Oke, X1 plus X2 per ininya kita kali X1 kali X2. X1 plus X2 tadi berapa, min 7, min 7 per X1 kali X2 tadi hasilnya 12, kita terus 12 di sini seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah X1 plus X2 kuadrat. Nah kalau seperti ini itu caranya seperti ini ya teman-teman. X1 plus X2 dikurang 2 X1 X2 seperti ini ya teman-teman. Nah kita masukkan aja X1 plus X2 tadi hasilnya berapa, min 7, min 7 sudah. Oke, ada koreksi sebentar, ternyata di sini tuh kuadrat ya teman-teman, tetap dimasukin kuadratnya ya. Kemudian min 7 kuadrat kurang 2 X1 kali X2 tadi berapa, kali 12 ya, 12 X1 kali X2 tadi kan 12, jadi kita masukkan aja min 7 kuadrat, min 7 kali min 7, min kali min hasilnya positif, kemudian 7 kali 7 hasilnya 49, kita masuk di sini 9, 2 kali 12 24 ya teman-teman, 24, jadi 49 kurang 24 hasilnya 25. Oke, untuk yang selanjutnya adalah diskriminan ya teman-teman. Untuk diskriminan sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya, seperti ini untuk rumus diskriminan. Kita menggunakan persamaan kuadrat yang sama ya, seperti yang tadi, yaitu X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Nah kita masukkan saja rumus diskriminannya ya. B nya berapa, B nya itu kan 7, kita masukkan 7 kuadrat ya teman-teman, jangan lupa, min 4, A nya berapa, A nya 1, terus dikali C, C nya berapa, C nya 12, 7 kuadrat itu kan 49, dikurang 4 kali 1 4, min 4 ya, min 4, min 4 kali 12 itu hasilnya 48 ya. Jadi untuk cara pengkaliannya yaitu kita kalikan dulu yang di sini, kemudian kita selanjutnya kita kalikan yang ke sini ya teman-teman, seperti itu, 48 hasilnya 1. Nah oke, karena hasilnya itu 1 berarti dia diskriminannya itu kan lebih dari 0, berarti dia termasuk yang dua akar-akarnya itu berbeda ya teman-teman. Nah kita juga perlu mengetahui sifat-sifat dari diskriminan ini ya teman-teman, yang dimana kalau diskriminannya itu lebih dari 0 berarti dia memiliki dua akar-akar yang berbeda. Tapi kalau diskriminannya itu sama dengan 0 berarti itu dua akar-akarnya sama ya teman-teman ya. Tapi kalau diskriminannya itu kurang dari 0 ya, berarti dia itu tidak memiliki akar-akarnya yang real atau imajiner ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah persamaan kuadrat baru ya teman-teman. Nah di sini sudah ada persamaannya, yaitu X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0 ya. Benar, masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah untuk soalnya sendiri itu meminta jika akar-akarnya itu lebih dari 2, berarti P plus 2 Q plus 2 ya. Itu kan lebih dari 2, berarti ya plus 2 ya teman-teman, lebih dari 2. Nah kita umpamakan saja seperti ini, P plus 2 nya itu ini tuh alfa ya teman-teman, kita jadikan alfa, dan juga Q plus 2 nya itu kita jadikan beta ya teman-teman. Nah beta, jadi langsung saja kita kerjakan gimana caranya. Caranya itu kita oh iya, kita perlu mengetahui dulu ya teman-teman, yang dimana X kuadrat plus
Nah, yang di sini maaf bukan plus, x kuadrat min yang di sini itu hasil dari alfa plus beta ya teman-teman, x plus alfa kali beta ya teman-teman. Nah, ini nanti kita perlu mengetahui seperti ininya dulu ya teman-teman ya, yang seperti ini nanti kita baru bisa untuk memasukkan persamaan kuadrat yang barunya ya teman-teman. Oke, kita langsung kerjakan saja. Caranya itu kita perlu mengetahui atau mencari alfa plus betanya dulu ya teman-teman, alfa plus beta. Nah, alfanya itu tadi berapa? Alfanya itu yang ini ya teman-teman, P plus 2, kemudian ditambah beta, plus betanya itu kan Q plus 2, Q plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita dekatkan ya, kita dekatkan P plus Q. Nah, ini Q-nya kita pindahin ke kiri atau kita deketin ya, plus 2 plus 2. Oke, P plus Q. P plus Q itu kan ingat ya rumusnya ya, P plus Q. P plus Q itu sama dengan min B per A ya teman-teman, min B per A, yang dimana B nya itu kan 7, berarti min 7 per A nya 1, berarti min B P plus Q itu sama dengan min 7. Nah, kalau untuk P kali Q itu C per A ya teman-teman, yaitu 12 per 1 sama dengan 12. Kita langsung masukin aja. P plus Q nya itu tadi kan min 7 ya teman-teman, min 7 plus 2 tambah 2 sama dengan 4, berarti alfa plus betanya itu adalah min 3 ya teman-teman. Oke, kita lanjut mencari yang selanjutnya yaitu alfa kali beta ya teman-teman. Untuk alfa kali beta kita masukin aja, tapi kita cara masukinnya itu beda ya teman-teman. Kita buka kurung P plus 2, tutup kurung, buka kurung lagi, Q plus 2. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk pengkalian. Nah, untuk cara pengkaliannya yaitu kita kali pelangi ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita masukkan P kali Q, kita masukkan dulu P kali Q plus P kali 2, 2P plus 2 kali Q, 2Q plus 2 kali 2, 4 teman-teman. Oke, kita langsung kerjakan saja ya. P kali Q itu tadi hasilnya kan 12 ya teman-teman, kita masukkan di sini 12. Nah, untuk 2P dan juga 2Q nya itu kita dekatkan lagi ya teman-teman, kita dekati yaitu 2P plus Q. Nah, seperti ini teman-teman, plus 4. Oke, 12 ditambah 2 P kali P plus Q nya tadi berapa? Min 7 teman-teman, plus 4. Oke, 12 plus 2 kali min 7 min 14. Maaf di sini bukan plus tapi min 14 plus 4. Oke, jadi min 14 plus 4 itu kan min 10. Oke, 12 min 10 sama dengan 2. Ini adalah hasil dari alfa kali betanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ya hasil dari alfa plus beta dan juga alfa kali beta. Sekarang kita masukkan saja ya di sebelah sini ya teman-teman. X kuadrat min alfa plus beta x plus alfa kali beta sama dengan 0. Nah, x kuadrat alfa plus betanya tadi kan kita sudah menemukan ya, yaitu ini min 3 x plus dan juga hasil alfa kali betanya tadi 2 ya teman-teman, 2 sama dengan 0. X kuadrat min kali min itu hasilnya positif teman-teman, plus 3x plus 2 sama dengan 0. Jadi seperti inilah untuk persamaan kuadrat yang baru ya teman-teman, dari hasil akar-akarnya itu yang lebih dari 2 teman-teman. Oke, jadi cukup sekian saja untuk materi kita pada kali ini, yaitu materi tentang persamaan kuadrat. Mohon maaf apabila saya masih ada kurang atau lebihnya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih sudah memperhatikan materi yang saya paparkan sebelumnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.